Ini siapa yang sudah sarapan? Ini pentingnya sarapan. Itu yang pertama untuk meningkatkan stamina kita dalam belajar. Kita hari ini belajar tentang kode. Hal yang baru, mungkin baru dalam kalimat perkataan, tapi secara tidak sengaja sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama, kita dapat mengidentifikasi pola berulang dalam aktivitas sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat mengidentifikasi mana yang pola tadi. Lalu yang kedua, kita dapat mengelompokkan objek berdasarkan polanya. Jadi kita kelompokkan objeknya masing-masing berdasarkan pola tadi. Dan yang ketiga, kita dapat menyusun pola untuk memprediksi kelanjutan urutannya. Jadi kita dapat memprediksi pola-pola yang akan terjadi sesuai dengan pola yang ada. Dan yang keempat, yang terakhir, kita dapat menunjukkan sikap kerjasama. Jadi nanti kerjasama, kreatif, dan kritis dalam berkelompok. Motivasi kita hari ini adalah orang yang sukses bukan karena pintar. Orang yang sukses itu bukan karena pintar, tapi karena teratur dalam berpikir dan bertindak. Jadinya teratur dalam bertindak tadi, dalam berperbuatan. Itu maksudnya. Mari kita biasakan berpikir pelan-pelan, urut dan rapi. Ini ada gambar. Ini gambar apa? Ini gambar. Ini. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah bulan, kira-kira apa? Kenapa kalian menjawab seperti itu? Karena berurutan. Karena berurutan. Siang, malam, siang, malam. Seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ada siang, ada malam. Setelah malam ada siang lagi. Berarti ada matahari, ada bulan. Nah, hari ini kita akan mengenal pola dan menentukan pola yang ada di sekitar kita. Kira-kira setelah merah apa lagi? Hijau. Kenapa hijau? Karena pertama hijau. Nah, urutan pertamanya hijau. Kita bagi berkelompok saja. Kita tuliskan yang satu-satu dulu di sini. Perhatikan yang ini. Di sini ada menulis kode sesuai dengan warnanya. Kalau warnanya biru, dia hurufnya A. Kalau warnanya jingga atau oranye itu I. Kalau dia kuning dia E. Kalau merah dia B, hijau dia C, dan ungu dia L. Contoh, ada ungu, kuning, hijau, dan jingga atau oranye. Dibaca ungu tadi L, kuning itu E, hijau itu C, dan jingga itu I. Dibaca C. Bisa mengerjakan sesuai contoh? Coba kerjakan dulu sebentar. Oke, silahkan berurutan sesuai dengan kelompok, sesuai dengan pola tadi. Kita mulai dari kelompok pertama. Pertama silahkan bacakan hasilnya. Seperti contoh tadi, misal yang ungu itu apa, yang kuning ini apa, yang hijau ini apa, sesuai dengan bacaannya. Merah B, apa lagi? Biru A, C, A. Jadi bacanya baca. Benar? Benar? Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita pindah ke kelompok kedua. Nah, beri tepuk tangan lagi. Nah, sekarang dari gambar-gambar tadi, Anda sudah belajar tentang pola. Gambar tadi, warna yang ada di gambar tadi menunjukkan huruf-hurufnya. Sekarang coba dibalik gambarnya. Ada yang pakai dua. Lebih sulit dari yang tadi. Yang tadi itu huruf, sekarang angka. Warna tadi mewakilkan angka-angka yang ada di situ. Kuning yang kedua. Biru
3. 5. Benar? Benar? Nah, beri tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Ternyata kita sudah bisa belajar tentang pola huruf dan pola angka. Itulah yang coding tadi. Berarti kita dapat menentukan pola-pola yang akan terjadi dan yang akan datang. Berarti kan gambar peta yang ada di dalam, kotak-kotak yang ada di dalam. Bisa memperhatikan? Misalkan, atau gini, pernah bermain ludo? Pernah bermain ular tangga? Permainan ini hampir sama dengan ular tangga. Robot ini akan berjalan dari mulai sampai ke finish. Di mana jalan tadi penuh dengan rintangan. Di sini ada lubang besar. Di sini ada harta karun. Di sini juga ada harta karun. Di sini ada lubang besar. Ada yang bisa menjelaskan? Dia harus mengumpulkan semua harta karun. Bagaimana caranya? Jadi semua harta karun itu harus diambil ke bawah dulu. Dia tidak boleh 2 kali. Yang jadi relawan yang ingin memberikan jebakan, silakan jebakan. Kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa yang ingin memberikan harta karunnya? Oke, belok maju. Dan terakhir kelompok 3 jadi robotnya. Tentukan jalannya nanti. Iya. Silakan. Ada bikin, bikin kok. Nah, harta karunnya. Oh, diukur. Ini turun ke bawah. Oke, nah dulu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Jadi gini, untuk menentukan jalan robot tadi, kita menentukan arah-arah jalannya. Seperti ini ke bawah 1. Ini ke bawah 1 dulu. Oke, kita bikin ke bawah. Sinilah. Kita bikin ke bawah. Setelah ke bawah, bagaimana kemana lagi? Samping. Samping kanan, samping kiri. Kanan kiri. Kanan. 1. Berapa kali? 2 kali. Di sini. Bikin kanan ini, oke? Sekarang kita praktekkan melalui benda nyata. Benda nyatanya itu kita. Nanti satu kelompok untuk menentukan di mana lubangnya, satu kelompok menentukan di mana harta karunnya. Peta yang akan kita pakai ini cuma kita praktekkan di keramik ini, di lantai ini. Oke? Di mana satu kotak atau 2 kotak keramik yang ini, mulai dari sini, ini 1, dari bawah, kita bikin ini mulai. Jadi sampingnya ada 5. Paham? Sekarang kita praktekkan seperti ini. Kita mulai dari kelompok 1 yang akan jadi robotnya. Silakan yang jadi robotnya siapa? Yang mau jadi robotnya siapa? Kelompok 1 yang mau jadi robotnya siapa? Iya. Silakan. Kelompok 1 yang mau jadi robotnya, silakan maju ke depan. Perhatikan contoh. Ini tarik. Perhatikan ke depan. Robot hadap sini dulu. Robot tidak boleh melihat di mana teman kita meletakkannya. Paham? Silakan kelompok 2, salah 1 letakkan jebakannya. Jangan ada yang melihat, lurus ke depan, tidak boleh melihat. Dan kelompok 3
berdasarkan harta karunnya. Jadi kelompok 1 mencari harta karun kelompok 3 nanti. Gambarkan jalan robot ini. Gambarkan supaya robot ini bisa sampai ke finish. Coba silakan lo gambarkan. Di situ juga boleh. Jangan perhatikan letak-letaknya nanti diambil lagi biar dihafal. Hafal dulu. Yang nonton. Bisa? Coba pikirkan itu dulu. Berdiri, boleh berdiri. Berdiri di bawah. Nggak tahu? Nah. Oke. Oke, hampir benar. Nah, nggak ada ulang lagi, udah habis. Beri tepuk tangan kelompok 1 dan 2. Sudah? Oke, selesai. Tekan tombol start dulu yang ada di situ. Sesuai? Tidak. Nah, robotnya sudah gagal. Jadi gini, kalau kita melangkah ke kanan, dia mulai dari sini, kita ke kanan, nanti ke kanan, gini. 1. Lalu ini ke bawah 2 kali. Kita muter lagi. 1, 2. Tuh. Baik, kita di sini. Di sini ada kata kalau tadi nah. Sampai 1. Gitu. Ngerti kan? Ngerti kan? Nah. Jadi gini. Dari contoh yang kita praktekkan tadi, itu kita sudah berpikir secara komputasional, berpikir pola-pola bagaimana robot mulai dari awal bisa sampai ke finish. Di sini ada peta kebun binatang atau peta taman safari, di mana kita di sini pergi ke taman safari, kita naik mobil, dimulai dari sini. Masing-masing tentukan arah sesuai dengan petunjuk. Kalau ke atas dia bergerak maju 1 langkah. Kalau ke kanan berputar ke kanan pada kotak yang ada. Jadi kita ke kanan. Kalau ke kiri berputar ke kiri pada kotak yang ada. Mengerti? Mengerti? Silakan masing kelompok bisa mempresentasikannya seperti tadi. Bisa? Bisa? Bisa. Coba kita praktekkan ke depan. Bisa praktekkan ke depan? Satu kelompok saja, siapa yang berani? Satu kelompok saja, siapa yang berani? 1, bisa? Kelompok 2, bisa? Silakan kelompok 2 coba kan? Langsung di situ saja, di situ saja. Iya, di situ. Bacakan hasilnya. Dari 1 ke atas, 1 langkah ke atas ke samping kanan, 1 langkah samping kanan, 2 langkah ke atas, samping kiri, samping kiri, tuh ke atas, kanan, dan 2 langkah ke depan. Oke? Setelah dia melakukan perjalanan, apa yang kelompok satu temukan di situ? Jerapah. Itulah contoh dari pola tadi. Oke? Pola tadi sama seperti yang kita main ini. Bagaimana dia maju 2 langkah ke depan, 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke kiri. Seperti itulah kira-kira. Jadi berhubung semuanya telah selesai dan pembelajaran kita sudah hampir selesai, sekarang ada pertanyaan. Hari ini apa yang kalian temukan dan apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa? Manfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam berpikir pola ini, kita dapat
berpikir teratur dan teratur juga dalam bertindak. Bertindak itu sama dengan perbuatan kita. Oke? Nah, satu lagi, kesimpulannya hari ini adalah pola itu adalah sesuatu yang berulang. Jadi, pola itu adalah sesuatu yang berulang-ulang terus-menerus. Contoh, pelajaran kita di hari Senin, pelajaran kita di hari Selasa, pelajaran kita di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Lalu ada pola yang namanya pola pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Ya kan? Lalu ada lagi bagaimana cara kita membersihkan tempat tidur. Setiap hari kita tidur dan setiap hari juga kita merapikan. Seperti itu polanya tadi. Kenapa harus teratur? Supaya agar tidak acak-acakan. Lalu yang kedua, pola tadi membantu kita dapat memprediksi dan memecahkan masalah. Apa masalah, Pak? Contohnya seperti jalan tadi. Yang apa tadi? Kalau kita masuk lubang, kita bermasalah. Kalau kita menjadi rusak atau hancurnya, itu masalahnya. Itu yang perlu kita pikirkan polanya tadi. Kita harus berpikir komputasional tadi. Bagaimana cara kita supaya tidak masuk lubang? Mengerti? Nah, lalu pola itu adalah dasar pemikiran komputasional dan coding. Jadi sebelum kita belajar coding atau pola tadi, kita harus mengetahui pola tadi itu. Contoh coding dalam kehidupan sehari yang sering kita lakukan adalah seperti menonton film yang ada di HP atau di Android. Film yang ada di Android itu bisa berupa di TikTok atau di Instagram. Itu dia memakai pola. Pola apa? Pola di mana yang sering kita tonton, itu yang akan sering keluar. Ya kan? Sama seperti itu. Jadi HP kita tadi itu sudah membaca pola yang apa yang sering kita tonton tadi. Kalau kita sering nonton film, yang keluar ya film. Kalau kita sering buka pembelajaran, maka yang keluar juga pembelajaran. Kalau kita suka nonton yang joget-joget TikTok, maka yang keluar juga seperti itu. Iya kan? Iya kan? Iya. Dan pembelajaran kita berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan AI. AI tahu? AI itu sama seperti mesin pencari yang lebih canggih dari kita. Dan besok akan dipelajari lebih lanjut. Bagaimana cara belajarnya? Bagaimana cara menggunakannya? Dan bagaimana cara memanfaatkannya? Itulah sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada banyak salah, mohon maaf. Dan jangan lupa kita bawa oleh-oleh pulang. Oleh-olehnya apa? Cari 3 pola di rumah dan gambar pola yang ada di rumah tadi, lalu ditampilkan di depan kelas. Mengerti? Mengerti? Polanya boleh pola lantai atau pola batik atau pola yang ada yang lainnya yang di rumah. Mengerti? Paham? Paham? Oke, pembelajaran hari ini kita selesaikan pada saat sekarang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.